Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Rosdalina. Kali ini saya akan share bagaimana untuk membuat atau merumuskan latar belakang masalah. Pada beberapa perguruan tinggi, khususnya di fakultas seperti kami di Yayan Manado, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Yayan Manado di Fakultas Syariah, di Fakultas Usuluddin dan Adab dan Dakwah, juga di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu memiliki rujukan atau pedoman penulisan tugas akhir. Nah, untuk mahasiswa S1 itu dirumuskan bahwa skripsi itu jadi skripsi itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Nah, skripsi itu kan karya ilmiah yang ditulis oleh para mahasiswa yang tentunya memiliki sebuah penelitian, basisnya kepada penelitian. Apakah penelitian itu kita peroleh melalui penelitian lapangan secara empiris, ataukah penelitian itu kita lakukan secara kepustakaan. Jadi library research atau field research-nya, ataukah dia memadukan atau yang disebut dengan mixed method. Nah, kali ini Mem akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya merumuskan latar belakang masalah. Sebenarnya anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, merumuskan latar belakang masalah itu, yang pertama itu kita melihat dari judul. Judul yang kita angkat dalam penelitian kita atau dalam skripsi kita. Nah, kita lihat bahwa misalnya kalau kita berbicara misalnya persoalan preferensi, atau kalau kita bicara persoalan persepsi masyarakat non-muslim terhadap bank syariah di Kota Manado. Nah, itu yang kita rumuskan. Kita siapkan dulu datanya, bagaimana itu dengan persepsi, apa yang dimaksud secara teori, apa itu persepsi. Dan yang kedua, kita juga melihat apa itu bank syariah Indonesia di Manado, kapan muncul atau kapan diterapkan Bank Syariah Indonesia di Kota Manado. Rumus yang pertama, ada 3 hal dalam pedoman kita di FEBI. Ya, pedoman di FEBI yang merupakan turunan dari pedoman yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Yayan Manado. Yang pertama adalah pada bagian awal kita menyampaikan gambaran umum tentang masalah yang kita angkat secara globalnya. Jadi begini, kita mengangkat persoalan persepsi tadi, persepsi masyarakat non-muslim terhadap bank syariah di Indonesia misalnya, atau bank syariah Indonesia di Kota Manado. Jadi kita memberikan gambaran bagaimana sih sebenarnya secara global, secara umum bank syariah itu di beberapa negara. Misalnya di Malaysia seperti apa Bank Syariah Indonesia, atau misalnya di negara-negara lain bank syariahnya seperti apa pola pertumbuhannya, tapi kita gambarkan hanya sedikit saja. Yang paling penting itu kita ada data awal. Jangan sampai kita berbicara persoalan bank syariah Indonesia tetapi kita tidak paham apa itu bank syariah Indonesia. Nah, itulah. Dan yang kedua, kita juga paham tentang persepsi. Teori persepsi itu apa? Nah, bagaimana pemahaman daripada nasabah non-muslim? Dan yang kedua, bagaimana mereka sebagai nasabah apa yang dirasakan, dan bagaimana penilaian daripada nasabah non-muslim. Yang ketiga, harus juga diketahui bahwa berapa jumlah nasabah non-muslim pada Bank Syariah Indonesia di Kota Manado. Nah, kalau itu sudah ada, kita gambarkan dalam sebuah kalimat, narasikan dalam sebuah kalimat fenomena-fenomena yang telah tadi Mem sampaikan itu, mulai dari apa itu persepsi adalah ini, kemudian pola atau kedudukan atau gambaran tentang nasabah non muslim di Kota Manado, dan yang ketiga tentang bagaimana perkembangan bank syariah Indonesia di Kota Manado. Nah, itu pada pola pertama ya. Jadi gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat mulai dari hal global sampai mengerucut pada objek kita. Jadi kita
isu global, kemudian kita masukkan mengerucut sampai di Kota Manado yang menjadi tempat kita melakukan penelitian. Pertama. Yang kedua, kita mengungkapkan fenomena, data, serta pendapat ahli berkenaan dengan judul yang kita angkat. Tadi datanya. Jadi sebelum tadi kita menulis, kita sudah menyiapkan data tuh. Oh, berapa jumlah nasabah non-muslim di Kota Manado yang sebagai nasabah di Bank Syariah Indonesia? Sekian. Jadi kita melihat 1 atau 2 tahun terakhir. Tahun pertama sekian jumlahnya, tahun kedua sekian jumlahnya. Kemudian kita berikan narasi terhadap tabel itu. Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata nasabah Bank Syariah Indonesia itu yang merupakan bank syariah itu tidak hanya nasabahnya pada masyarakat muslim saja, tetapi nasabahnya juga pada komunitas masyarakat non-muslim. Nah, ini menggambarkan bahwa ke depan perkembangan daripada bank syariah itu bisa berkembang secara pesat dengan dukungan ataupun dengan peningkatan daripada nasabah-nasabah baik yang muslim ataupun yang non-muslim. Kita berikan data itu. Jadi kita berbicara bukan hanya sebatas opini saja, tapi kita memberikan penguatan dengan data. Data itu yang sudah kita dapatkan sebelum kita menulis. Dan yang terakhir adalah apa solusi yang ditawarkan. Jadi yang pertama tadi kan sudah kita berikan gambaran tetek. Kemudian yang kedua kita memberikan buktinya, datanya seperti apa. Kemudian kita memberikan solusinya. Solusinya apa? Itulah juga yang disebut dengan kalau bagian kita menulis artikel ya state of the art-nya. Yang membedakan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Setelah tadi kita membaca literatur review. Nah, kita menyampaikan bahwa Manado sebagai kota, salah satu kota yang tumbuh secara pesat di Indonesia dan juga bisa dikatakan sebagai minoritas muslim, daerah yang plural itu memiliki sebuah potensi dalam hal pengembangan perbankan syariah, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia untuk memberikan sumbangsi atau kontribusi dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat di Indonesia. Secara khusus dan secara global di seluruh dunia. Nah, oleh karenanya riset ini perlu untuk dilakukan, argumentasi kita ya sebagai penulis tadi, sebagai mahasiswa untuk ini, saya merasakan bahwa pandangan atau persepsi daripada masyarakat non-muslim yang tadi sebagai nasabah di Bank Syariah Indonesia, yang mungkin sebagian orang mengatakan bahwa perbankan syariah itu hanya milik orang Islam saja, ternyata banyak diminati oleh saudara-saudara kita yang non-muslim. Oleh karena itu penting bagi kami untuk melakukan riset, untuk melakukan sebuah penguatan secara ilmiah melalui skripsi ini. Nah, sehingga bisa memberikan sebuah kontribusi pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis. Nah, itu dulu yang memberikan triknya adik-adik mahasiswa dalam merumuskan latar belakang masalah. Nah, kalau dalam latar belakang masalah itu alur berpikirnya kita sudah jalan, saya yakin dan percaya skripsi pasti cepat selesai. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang identifikasi masalah. Jadi dalam proposal kita yang pertama ada sampul, kemudian ada judul proposalnya, kemudian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka. Untuk kali ini, Mem hanya share dulu untuk bagaimana untuk merumuskan latar belakang masalah. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya, pada channel selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya untuk merumuskan identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Sekian, jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.